Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini aku bakal bagiin 10 tips untuk merawat kulit wajah yang berjerawat. Karena aku tahu benar gimana rasanya up and down-nya para acne prone skin yang selalu on off dengan yang namanya jerawat. Gimana capeknya ngerawat, gimana capeknya udah cobain produk ini itu tapi kok nggak ada yang cocok, gimana udah cobain banyak produk tapi kok justru memperburuk jerawat, dan tentunya gimana capeknya dalam ngeluarin budget. Makanya hari ini aku sangat-sangat senang, benar-benar sesenang itu, karena akhirnya setelah cukup lama aku berperang melawan jerawatku, sekarang aku bisa buat video ini untuk berbagi tips kepada kalian gimana sih caranya ngerawat kulit yang berjerawat, terutama bagi kalian #acnefighter. Dan tips-tips yang aku bagiin di sini itu murni dari pengalaman aku pribadi yang aku dapetin sepanjang beberapa bulan terakhir aku berperang melawan jerawatku. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tips yang pertama. Tips yang pertama, cari tahu apa sih pemicu jerawat kalian. Nah, sebelum kalian mau nyembuhin jerawat di muka kalian, penting banget untuk kalian tahu sebenarnya apa sih pemicu dari jerawat yang kalian alami. Karena stres kah? Karena kalian mau menstruasi kah? Karena kalian kurang menjaga kebersihan kah? Atau karena faktor yang lain? Karena kalau kita udah tahu pemicu awal jerawat kita, itu akan mempermudah kita untuk selanjutnya apa sih langkah yang akan kita lakuin untuk nyembuhin jerawat kita. Misal nih, kalau kalian jerawatnya karena kalian stres, otomatis setelah ini kalian akan tahu, berarti aku harus berdamai dong dengan diriku, nggak boleh stres-stres yang berlebih, biar jerawatnya nggak makin parah. Atau nih, kalian jerawatnya karena kalian kurang menjaga kebersihan. Misal, kalian selalu menyentuh wajah kalian, tapi kalian lupa untuk cuci tangan. Nah, selanjutnya, kalian bisa lebih meningkatkan kesadaran kalian tentang yang namanya kebersihan. Dan masih banyak hal lain sesuaiin dengan pemicu jerawat kalian. Yang kedua, kenali bahan apa aja yang cocok di wajah kalian. Mungkin ini udah klasik banget sih dan juga udah banyak yang nyampein. Tapi kalau untuk aku pribadi, ini memang bener-bener dasaran yang bisa kita gunain kalau kita mau ngerawat kulit wajah kita yang berjerawat. Karena kalau kita udah tahu bahan-bahan apa aja yang cocok di wajah kita, secara otomatis itu akan mempermudah kita dalam memberi suatu produk skincare. Selain itu juga bisa banget membantu kita untuk menghemat budget yang kita keluarin, terutama kalau kalian itu masih pelajar atau belum memiliki banyak anggaran untuk yang namanya skincare. Ini juga penting kalau kalian itu pemilik kulit sensitif, karena menurutku wajib banget untuk kalian tahu bahan apa sih yang cocok dan bahan apa yang nggak cocok di muka kalian. Aku sendiri pun juga memilih kulit sensitif, dan aku sekarang udah bersyukur karena pelan-pelan aku udah mulai tahu bahan-bahan dari produk apa sih yang nggak cocok di wajah aku. Jadi itu membantu banget saat aku mau membeli skincare. Dengan begitu, sekarang kalau aku beli skincare udah kebanyakan cocok di wajah aku dan nggak kebuang gitu aja. Yang ketiga, fokus dengan produk yang udah cocok. Nah, menurutku pribadi, rasa kekepoan kita untuk mencoba-coba skincare akan jauh lebih tinggi saat wajah kita bermasalah. Aku pribadi pun dulu juga seperti itu. Misal nih, aku habis lihat dari YouTuber A, oh itu ya produk yang dia pakai. Terus habis itu aku lihat dari YouTuber B, gitu aja terus sampai aku capek sendiri karena banyak produk yang gak cocok dan justru memperburuk jerawat aku. Dan tanpa kita sadari, apa yang kita lakuin itu udah membuat kita melupakan sejenak kalau sebenarnya udah ada loh produk skincare yang udah cocok di wajah kita. Tapi karena rasa ketidaksabaran kita untuk menunggu hasilnya, kita tinggalin. Habis itu kita coba ke produk skincare yang baru yang bekerja lebih cepat untuk sembuhin jerawat kita. Nah, saran aku nih, coba deh kalian sabar dan juga fokus dengan produk yang selama ini udah cocok di wajah kalian, paling nggak 3-4 minggu lah. Baru kalau kalian rasa progresnya nggak signifikan, kalian mencoba untuk membeli produk skincare yang baru. Tips yang keempat, sabar dalam mencoba produk.
Lanjutin dari poin yang ketiga, kita nggak akan pernah tahu bahan dari produk mana yang sebenarnya nggak cocok di wajah kita kalau sebentar-sebentar kita mencoba produk skincare yang baru, atau secara bersamaan kita langsung mengaplikasikan semua produk skincare baru yang kita beli di wajah kita. Aku pribadi pun sekarang setiap mau mencoba produk skincare yang baru, biasanya aku mengistirahatkan wajah aku semalam, baru di malam berikutnya aku menggunakan produk tersebut. Dan biasanya produk-produk yang udah cocok di aku, nggak aku pakai, bener-bener aku cuma pakai produk baru tersebut, dan biasanya aku tunggu hasilnya 3-4 hari. Nah, sedikit tips nih, bagi kalian yang takut mencoba produk langsung di satu full muka kalian bisa mengaplikasikannya dulu di area wajah kalian yang kalian rasa sensitif. Kalian tunggu mungkin 1-2 malam, baru kalau kalian rasa nggak ada tanda-tanda produk itu nggak cocok di wajah kalian bisa mengaplikasikannya langsung full di wajah kalian. Tips yang kelima, jangan sering ngaca. Apa maksudnya? Nah, dari pengalamanku pribadi nih, kebiasaanku yang sering banget ngaca untuk melihat kondisi wajah aku, dan ternyata saat aku ngaca, aku merasa, kok wajah aku banyak banget ya jerawatnya? Kok jerawatku besar-besar ya? Nah, tanpa kita sadari, hal itu membuat kita memikirkan jerawat di wajah kita, alhasil kita jadilah stres. Padahal di tips nomor 1 tadi, aku menyebutkan bahwa sebisa mungkin kita menghindari stres saat wajah kita berjerawat. Nah, apakah kalian ada yang sama dengan aku? Bisa kalian jawab sendiri. Dan kalau ada yang sama dengan aku, kalian bisa banget terapin tips di nomor 5 ini. Tips yang keenam, biarkan jerawat sembuh dengan sendirinya. Maksudnya di sini bukan sama sekali kalian nggak ngapa-ngapain dengan jerawat di wajah kalian, tapi hindari untuk menyentuh area wajah, terutama di area wajah yang berjerawat, apalagi kalau kalian belum cuci tangan. Karena kita nggak akan pernah tahu bakteri apa yang nempel di tangan kita yang justru membuat jerawat semakin parah. Selain itu, hindari juga untuk pencet-pencet jerawat. Karena aku tahu banyak banget di antara kita yang kalau ngelihat jerawatnya kita tuh udah mateng, pasti tangan gatel banget untuk ngeluarin putih-putihnya. Tapi hal yang udah kita lakuin tanpa kita sadari, itulah yang membuat jerawat-jerawat tumbuh di area-area wajah yang lain. Atau membuat jerawat bekasnya itu susah banget untuk dihilangkan. Jadi sabar aja, biarkan jerawatnya berproses dengan menggunakan skincare atau cara-cara yang udah kita gunain. Tips yang ketujuh, istirahat yang cukup. Usahain kalian punya waktu tidur yang cukup dan juga tidur yang berkualitas. Karena dengan kalian punya jam tidur yang cukup dan juga berkualitas, itu akan mengistirahatkan organ-organ di tubuh kalian menjadi lebih optimal. Dimana saat kalian bangun di pagi hari, itu akan menjadi lebih fresh. Selain itu, dengan mengistirahatkan tubuh kita secara optimal akan membuat hormon-hormon yang ada di tubuh kita perlahan-lahan akan mulai stabil, dan itu bisa membantu proses penyembuhan jerawat kalian. Tips yang ke-8, bedain antara handuk wajah dan juga handuk tubuh. Pada tips kali ini, selain dari pengalamanku pribadi yang aku dapetin dari saran temanku, aku juga mendapatkan dari artikel yang aku baca, di mana di artikel itu mengatakan penting banget untuk kita membedakan antara handuk wajah dan juga handuk tubuh. Karena wajah itu adalah salah satu area di tubuh kita yang sensitif dan juga rentan. Dan kalau kita menggunakan handuk yang kita gunain di tubuh kita, lalu kita gunain juga di wajah kita, maka kita sama aja memindahkan misal produk deodoran, produk-produk rambut, atau kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Karena kan saat kita mengusap tubuh kita dengan handuk, kita kan mengusap area ketiak, area kemaluan, dimana kita nggak pernah tahu bakteri apa yang ada di sana, atau mungkin kotoran apa yang ada di area tersebut yang mungkin bisa membuat kita berjerawat atau memperburuk jerawat kita. Dan untuk lebih detailnya, nanti link dari artikel itu akan aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian jangan lupa cek agar kalian juga bisa membaca lebih lengkap. Tips yang ke-9, rajin mengganti sarung bantal dan juga handuk. Dengan kondisi wajah kita yang berjerawat, otomatis menjaga kebersihan adalah suatu hal yang wajib.
Saat kondisi normal aja kita juga menjaga kebersihan, apalagi saat wajah kita bermasalah. Otomatis tingkat kesadaran kita tentang kebersihan itu juga harus ditingkatkan. Biasanya aku mengganti sarung bantalku beserta spray dan juga handuk itu 1 minggu sekali. Tapi kalau kalian mager mengganti satu rangkaian spray, minimal kalian mengganti sarung bantal kalian aja udah cukup. Hal itu aku lakuin untuk mencegah penyebaran bakteri atau kotoran yang aku bawa dari luar yang menempel di bantal, guling dan juga spray aku. Karena kan tanpa kita sadari, kadang karena kita udah capek banget habis bepergian dari luar nih, kita langsung baringan aja gitu di kasur kita. Nah, kalau kita nggak sering mengganti spray kita, bantal kita, atau guling kita, itu akan membuat bakteri dan juga kotorannya menumpuk di situ, dan itu nggak menutup kemungkinan bisa memunculkan jerawat atau membuat jerawat kita lebih parah. Tips yang ke-10 atau tips yang terakhir, lakukan perawatan dari dalam. Nah, perawatan dari dalam di sini bisa kalian lakuin dengan kalian menjaga makanan dan juga minuman yang kalian konsumsi. Selagi kalian berjerawat, hindari makanan atau minuman yang kurang sehat, seperti misalnya gula, coklat, keju, makanan yang banyak mengandung minyak, terus makanan atau minuman dari olahan susu, fast food, kafein, dan juga lain-lain. Tapi sebaliknya, cobalah kalian konsumsi makanan yang bergizi, seperti buah dan juga sayuran. Hal lain yang bisa kalian lakukan untuk melakukan perawatan dari dalam, kalian juga bisa olahraga. Aku ya, rasanya tuh saat aku sudah mulai rutin berolahraga minimal 1 minggu 2-3 kali, itu aku rasain banget membantu proses penyembuhan jerawat aku. Karena dengan kita rutin berolahraga, akan membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar, dan hal itu akan membantu untuk membuka pori-pori di wajah kita sehingga kotoran-kotoran yang tersumbat akan lebih mudah keluar dan juga lebih mudah untuk dibersihkan. Dengan begitu, resiko munculnya jerawat baru bisa lebih kecil atau resiko untuk lebih parahnya jerawat juga menjadi lebih kecil. Tapi dengan catatan, jangan lupa untuk membersihkan wajah kita setelah kita sudah selesai berolahraga. Nah, itulah tadi 10 tips yang bisa aku bagikan kepada kalian tentang gimana sih caranya merawat kulit wajah yang berjerawat. Dan kalau kalian rasa tips-tips yang aku bagikan di sini cocok untuk kalian, kalian bisa mulai mengaplikasinya di wajah kalian. Semoga tips-tips yang aku bagikan ini bisa membantu proses penyembuhan jerawat kalian. Dan yap, sekian videoku hari ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian like, lalu kalian subscribe, dan boleh banget kalian bagiin di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!